Selamat pagi, Coach Saiful. Apa kabar Pak Dokter? Kabar hari ini baik, udara segar, matahari cerah bersinar. Matahari bersinar berbeda di tempat saya sekarang ini. Tempat saya hujan, dingin. Seperti itu. Iya. Baik. Oke Pak Dokter, sebentar lagi coaching akan kita mulai. Sebagaimana biasa, coaching adalah memfasilitasi klien untuk tentunya menemukan langkah-langkah dan juga mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Apa Pak Dokter sudah siap? Siap, Coach. Oke. Di samping itu Pak Dokter, selama sesi coaching saya berkomitmen untuk hadir, mendengarkan, malah bertanya kepada Pak Dokter. Apa Pak Dokter siap? Siap, Coach. Oke. Di samping itu tentunya juga saya akan mendukung sepenuh hati tentunya terhadap langkah-langkah yang Bapak Dokter sampaikan dalam sesi coaching. Oke Pak Dokter? Baik. Oke. Di akhir sesi coaching kita ini nantinya, apa tujuan yang lebih spesifik yang ingin Pak Dokter inginkan? Ya, saya mengharapkan dari sesi coaching ini, saya mendapat satu kekuatan baru untuk membantu pelaksanaan Persekutuan Wanita Kristen Indonesia. Yang nanti akan dilaksanakan pada hari Senin. Ya. Kami Pak Dokter mendapatkan kekuatan untuk menjadi membantu kegiatan para wanita Kristen yang akan dilaksanakan di hari Senin akan datang. Hari Senin. Berarti kegiatannya pertemuan Pak Dokter? Pertemuan. Berarti Pak Dokter di sana bertindak sebagai narasumber? Iya, betul. Berarti yang dikumpulkan semua ibu-ibu Kristen seperti itu Pak Dokter ya? Ya, benar. Oke. Apakah tujuan ini realistis menurut Pak Dokter selama sesi coaching ini? Ya, realistis karena akan melihat nanti potensi yang akan kita gali. Oke. Untuk mengumpulkan ibu-ibu ini, apakah membutuhkan waktu yang lama atau membutuhkan waktu yang sangat singkat? Untuk ibu-ibu tidak begitu lama, cukup singkat saja. Karena sudah ada namanya persekutuan ya. Cukup singkat. Berarti cukup dengan WA seperti itu Pak Dokter? Betul, dengan WA group mereka sudah bisa merespon kegiatan yang akan kita laksanakan. Bisa terjangkau untuk semua ibu Kristen itu? Bisa dijangkau Kota Madia Banjarbaru. Bisa terjangkau ya dalam waktu yang sangat singkat begitu Pak Dokter ya? Ya, karena sekarang mudah sekali untuk mengumpulkan ibu-ibu lewat WA, tidak diantar lagi surat ke rumah-rumah. Berarti begitu hebatnya respon ibu-ibu Pak Dokter ya di tempat Pak Dokter? Cukup responnya cukup baik. Oke Pak Dokter, kalau demikian Pak Dokter, bagaimana situasi saat ini yang Pak Dokter hadapi sehingga Pak Dokter berkeinginan sekali mengumpulkan ibu-ibu? Kondisi saat ini memang tidak lain tidak bukan tetap sama, yaitu karena ada pandemi COVID-19 sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya persekutuan wanita itu agak terhambat. Tahun 2020, 2021 memang sangat terhambat, maka kita mulai di tahun 2022 ini untuk mengumpulkan ibu-ibu dan untuk menyampaikan renungan kitab suci kepada mereka. Pak Dokter, di samping penyebab pandemis yang mengakibatkan perkumpulan ibu-ibu Kristen ini terhambat, kira-kira penyebab lainnya seperti apa Pak Dokter? Penyebab lainnya memang ya itu tadi, ada ketakutan atau kekhawatiran takutnya terjangkit itu. Selain itu, kegiatan lain itu ya ibu-ibu sibuk di rumah, sebetulnya mereka jenuh juga. Kalau mereka mau pingin kumpul ya terhalang dengan ada kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi syukur ini bisa akan dilaksanakan untuk mengawali tahun 2022 ini. Di kondisi saat ini itu ibu-ibunya itu sangat jarang sekali berkumpul, itu Pak Dokter. Betul. Oke, dengan perkumpulan yang Pak Dokter adakan pada hari Senin besok ini, kira-kira apa hasil yang ingin Pak Dokter harapkan dari pertemuan ini?
Ya, yang pertama ada persekutuan ibu-ibu yang baik, artinya saling berbagi pengalaman kehidupan di dalam kerohanian mereka dengan ibu-ibu yang lain, bagaimana cara menghadapi keadaan pandemi ini di dalam rumah tangga, menghadapi suami, menghadapi anak, menghadapi aktivitas-aktivitas rutin, bagaimana mereka bisa menyikapi itu dari cara pandang kitab suci. Sehingga mereka tidak jenuh, tidak stres, tapi mereka melakukan itu dengan sepenuh hati dalam satu pelayanan yang sebagai apa namanya itu kodrat seorang ibu. Demikian, Coach. Oke. Berarti dengan kegiatan ini sangat penting sekali kiranya mempertemukan semua ibu-ibu seperti itu, Pak Luther. Betul, betul. Oke. Itu saya Berapa penting menurut Pak Luther kalau kita skor, kita intervalkan dengan nilai-nilai Pak Luther, berapa penting itu pertemuan ibu-ibu itu sangat dibutuhkan? Saya itu ya sekitar angka 9. Oh, penting. Berarti sangat penting ya. Penting. Sangat penting sekali. Oke Pak Luther, karena ini penting mengumpulkan ibu-ibu ini agar memahami kitab sucinya, agar memahami tentang tugas dan tanggung jawabnya di rumah itu. Apa langkah-langkah konkret yang menurut Pak Luther itu dilakukan saat pertemuan? Yang pertama, langkah konkretnya adalah mereka bisa saling menyapa satu di antara yang lain dengan apa namanya itu suasana emosional yang berbeda karena bisa tatap muka. Yang kedua, mereka bisa saling berbagi dari pengalaman yang mereka alami. Yang ketiga, hasil daripada renungan kebenaran atau renungan kitab suci nanti akan disampaikan sebagai narasumber. Ada nilai menjadi seorang ibu yang kuat di tengah pandemi. Oke, dalam hal ini Pak Luther bertindak sebagai narasumber, pembimbing atau fasilitator? Saya sebagai narasumber. Oke, kalau sebagai narasumber Pak Luther, apa sumber daya yang perlu Pak Luther miliki untuk menghadapi ibu-ibu itu? Pertama, sumber daya yaitu dari kitab suci. Yang kedua, pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana menghadapi kendala atau masa pandemi ini di tengah keluarga, atau menghadapi pandemi ini dalam keadaan suasana hati yang senang atau damai sejahtera. Nah, itu materi-materinya memang saya sudah siapkan untuk itu. Selain itu ada bersifat tentang icebreaker atau suasana gembira bagi para ibu-ibu. Oke Pak Luther, jika acara ini sukses nantinya Pak Luther, apa dampak kira-kira yang Pak Luther lihat? Yang akan terjadi pertama, suasana hati dari setiap ibu-ibu nanti akan mengalami penguatan, iman dikuatkan, ya kan? Lalu rohaninya pasti nanti biar bertumbuh, lalu menyikapi segala persoalan itu dengan tenang dan berserah kepada Tuhan karena Tuhan hadir dalam kehidupan. Demikian, Coach. Oke, sangat mulia sekali nih Pak Luther dalam mempertemukan ibu-ibu. Nah, Pak Luther, bagaimana dampak positif terhadap langkah-langkah yang Pak Luther susun tadi itu? Baik, pertama dampak positif bagi saya artinya kegiatan ini sungguh memberikan manfaat banyak bagi banyak orang, khusus bagi ibu-ibu. Lalu yang kedua, dampak positif bagi ibu-ibu, mereka mendapat siraman rohani sehingga mereka dikuatkan oleh nilai-nilai dari kitab suci untuk mereka hidup dalam kehidupan mereka di keluarga, di rumah tangga, menghadap anak, menghadap istri, atau menghadap siapapun dalam keadaan apapun. Demikian, Coach. Oke, Pak Luther, ini kan mengumpulkan ibu-ibu, ibu-ibu di tempat Pak Luther. Ada nggak Pak Luther melihatnya dampak negatifnya? Dampak negatifnya kalau mereka kumpul sendiri tidak diarahkan dalam kumpulan bidang kerohanian begini, itu negatifnya mereka bisa menjadi orang gosip. Ya, karena kecenderungan ibu-ibu itu kalau sudah kumpul 1, 2, 3, mereka bukan seperti kita laki-laki. Kalau mereka pasti ada yang dibicarakan. Akhirnya seru sekali membicarakan
orang lain gitu kan itu. Nah, ini menjadi bisa fitnah, bisa gosip atau bisa bully. Jadi itu kita meminimalisir. Kalau mereka kumpul dengan orang-orang rohaniawan atau mendengar hal-hal yang diberikan dari kitab suci, mudah-mudahan itu mengurangi rasa menceritakan orang lain, ya kan? Menceritakan diri mereka sendiri di mana mereka mengalami kebaikan daripada Tuhan. Saya pikir demikian. Oke, Pak. Oke, Pak Luther, ini kan sangat sosial sekali kegiatan ini, Pak Luther. Kita tentu ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Bagaimana Pak Luther untuk memperbesar atau strategi memperbesar dampak positif terhadap ibu-ibu yang berkumpul itu? Ya, strategi untuk memperbesar tentu nanti ini diharapkannya kalau bisa divideokan, ya kan? Divideokan, lalu setelah divideokan nanti akan di-sharekan kepada ibu-ibu lain. Mereka melihat, mereka merasakan, ini bisa jadi viral di kalangan ibu-ibu, bisa akan kita lakukan kegiatan berikutnya begitu ya. Oke, tadi kan diviralkan melalui video di TikTok, di media sosial, sehingga tentu lebih bermakna untuk ibu sendiri. Nah, sekarang ingin saya tanyakan sama Pak Luther, karena ini ibu-ibu dikumpulkan, karena ada peranan suami, izin suami di sana. Bagaimana Pak Luther strategi yang Bapak Luther lakukan untuk memperkecil dampak negatif sehingga ibu-ibu itu antusias untuk berkumpul? Nah, strategi memperkecil negatif itu pertama kita berikan tema bagi ibu-ibu ini, supaya ibu-ibu ini fokus kepada tema, dan tema itu akan kita paparkan di saat sesi pertemuan dengan mereka. Jadi sehingga mereka fokus kepada tema kita hari ini. Nanti ibu-ibu berdiri di tengah badai, ya kan? Mampu berdiri di tengah badai. Itu temanya itu. Oke, Pak Luther, sampai kita di penghujung coaching kita ini. Sebelum coaching ini kita tutup, kesimpulan apa yang dapat Pak Luther lihat dari coaching yang sangat singkat? Nah, yang pertama saya bersyukur, terima kasih di coach oleh Coach Saiful, sehingga akan menambah kekuatan dalam pikiran saya untuk melaksanakan ini lebih maksimal, lebih efektif dan efisien. Lalu kesimpulannya bahwa apa yang akan dikerjakan ini betul-betul memberi dampak yang sangat besar dan positif, dan bisa diharapkan ibu-ibu juga nanti mengalami ada pembaharuan di dalam hati mereka, pikiran mereka, untuk mereka berjalan menghadapi berbagai persoalan kehidupan ke depannya. Demikian. Oke. Dari coaching ini, apakah Pak Luther sudah merasa mendapatkan tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan ini? Betul, betul. Saya sudah mendapatkan tujuan itu. Kalau sudah ingin mendapatkan tujuan, kapan actionnya mau dimulai nih Pak Luther? Untuk kegiatan persiapan materi sudah disiapkan. Nah, untuk persiapan kegiatan tadi bantu ibunya ke pasar untuk menyiapkan konsumsi, ya, menyiapkan konsumsi dan segalanya. Untuk tempat dan waktu acara nanti diadakan pada hari Senin akan datang. Kita lakukan sekitar jam 16 sore. Demikian, Coach. Di saat Pak Luther mempersiapkan proses pelaksanaan kegiatan ini, apakah Pak Luther sudah merasa sukses dalam kegiatan prosesnya? Untuk prosesnya dalam perjalanan ini ya sukses, itu satu demi satu terselesaikan. Mempersiapkan tempat sudah, mempersiapkan bahan untuk konsumsi sudah, ya kan, undangan untuk ibu-ibu dalam persekutuan sudah, jadi tinggal hari H. Tinggal hari H. Ya. Apakah sudah bisa dirayakan bahwa proses sudah siap dilaksanakan? Ya, artinya untuk dirayakan sih mungkin ya senyum-senyum dulu ya, tapi belum sampai tertawa terbahak-bahak, ya kan. Apakah bisa diungkapkan senyum itu di saat coaching ini bahwa Pak Luther sudah melaksanakan prosesnya? Seperti apa senyumnya? Untuk luar biasa. Hebat. Coaching ini hebat. Oke, Pak Luther, dengan ketawa Pak Luther, dengan senyum Pak Luther, saya yakin dan percaya bahwa tujuan coaching kita hari ini tercapai.
Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan segera dan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Luther atas waktu yang sudah disediakan. Baik, terima kasih Coach Saiful. Selamat pagi. Selamat pagi.